Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita di dalam ilmu tauhid, di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karangan Asy-Syaikh Qadir bin Shalih Al-Jazair radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan dengan wasilah mempelajari kitab ini kita mendapatkan ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita di kesempatan malam hari ini membahas tentang apa? Membahas tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah ya, bersama-sama sudah kita pelajari tentang apa? Tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal sebagai 20 sifat wajib ya, yaitu dari wujud, bidang, bako, mukhalafatu lil hawa, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah surat ilmu hayat sama kasar kalam qadiran muridan aliman ayat sami'an basiran mutakalliman. Itu 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi 20 sifat apa? 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu definisi pengertian sifat yang mustahil? Kalau wajib kan itu artinya harus ya. Kalau wajib itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib atau harus bersifat dengan sifat tersebut. Kalau mustahil, kalau bahasa kitanya, yaitu sifat yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat tersebut. Ai as-sifatul mustahilatu fi haqqillahi ta'ala ayyul lati la yumkinu ayatasifatiha, yaitu sifat apapun yang tidak mungkin bersifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat tersebut, yaitu itu namanya sifat mustahil. Kalau di sini disebutkan hiya al-adamu, sifat mustahil bagi Allah yang pertama apa? Adam. Apa itu Adam? Pakai ain ya, ain dan min. Adamun artinya tidak ada. Jadi mustahil ya. Ya, sifat wajib bagi Allah wujud. Allah itu wajib ada. Mustahilnya yaitu Adam. Mustahil Allah itu tidak ada, mustahil. Enggak bakalan Allah itu tidak ada. Kalau misalkan tidak ada sang pencipta Al-Khaliq, maka tidak akan adanya alam semesta. Maka mustahil Allah itu bersifat tidak ada. Contohnya mudah ya, contohnya gampang. Ini sekarang kita sedang belajar di musola. Kira-kira ini musola ada dengan sendirinya atau ada yang membuatnya? Ada yang membuatnya. Tidak mungkin ini musola ada dengan sendirinya. Logikanya seperti itu. Jadi mustahil kalau adanya ini musola itu tidak ada yang membuat. Sama adanya alam semesta, langit dan bumi beserta isinya semuanya itu mustahil kalau tidak ada yang menciptakan. Maka
Makanya mustahil Allah itu bersifat al-adamu. Apa al-adamu? Ada. Tidak Apa? ada, tidak ada. Apa? Tidak ada. Itu tidak ada. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Dan yang kedua, wal hudusu, wujud qidam. Qidam artinya terdahulu. Ya, hudus artinya baru. Mustahil Allah itu baru. Yang namanya al-khaliq, yang menciptakan, itu bersifat qidam. Qidam itu terdahulu, la awwala wala akhirah, tidak ada awalnya. Ya, perhatikan ya, tidak ada awal permulaannya nih Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada akhirnya. Qidam baqo, qidam tidak ada awal permulaannya, ya. Baqo, kekalnya Allah, tidak ada akhirnya. Jadi jangan kita bertanya kapan sih adanya Allah. Itu pertanyaan orang yang murtad. Kapan sih berakhirnya Allah? Itu pertanyaan orang yang murtad. Karena Allah itu bersifat wajib, wujud Allah itu ada, wujudnya Allah itu qidam, wujudnya Allah juga itu baqa. Wujudnya atau adanya Allah itu tidak ada permulaannya, dan wujudnya Allah juga tidak ada akhirnya. Tidak seperti kita. Najwa, kamu dilahirkan ingat tahun berapa? Tahun 2006. Berarti tahun 2006 itu kelahiran Najwa di dunia. Kira-kira nanti bakalan berakhir tutup usia atau tidak? Bakalan berakhir tutup usia, cuma kita tidak tahu. Buktinya apa? Kalau kita jalan-jalan ke kuburan, ya, ke kober, ke makam, kita lihat batu nisan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalkan bapak pulang, binti pulang, lahir misalkan tahun 1998, akhirnya sampai kapan? Tahun 2020. Ya, nyata atau tidak? Nyata. Itu namanya makhluk selain daripada Allah, itu ada permulaannya dan ada akhirnya. Makanya mustahil bagi Allah itu bersifat baru. Ya, kudus artinya apa? Baru. Mustahil. Yang bersifat baru itu siapa? Yaitu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal pana'u, sifat wal pana'u, sifat mustahil bagi Allah yang artinya rusak, hancur, binasa, musnah, itu juga mustahil bagi Allah. Allah itu kekal abadi selama-lamanya. Wal mumatsalatu lil hawaditsi, Allah tidak serupa dengan makhluknya, itu mustahil bagi Allah. Wal ihtiyaju li ghairihi, nih, kalau kita kan butuh teman, kita kadang-kadang butuh sama teman, ya. Kita butuh sama ibu kita butuh sama ayah kita butuh sama keluarga kita butuh kepada saudara kita butuh kepada guru kita butuh kepada sahabat, kerabat kita, dan teman-teman kita semuanya. Itu namanya makhluk. Artinya apa? Saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil bersifat Allah itu butuh dengan makhluknya. Siapa itu makhluk? Masih wallahi bahwa makhluk. Nih, selain daripada Allah itu makhluk. Apa? Langit makhluk, bumi makhluk, jin makhluk, iblis makhluk, setan makhluk, angin, air, tanah, matahari, bulan, semuanya selain daripada Allah itu namanya makhluk. Makanya kalau kita menyindirkan ya segala kemauan kita kepada makhluk itu salah. Mengapa? Karena makhluk ini bersifat nuqsan, yaitu kekurangan. Kalau kita ingin menyindirkan segala hajat-hajat kita kepada siapa?
kepada Allah. Qul huwallahu Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat kita bersandar, tempat kita mengadu, tempat kita meminta. Ya. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diberanakan, dan tidak ada satupun sekutu baginya. Minta kepada Allah, jangan minta kepada jin. Ya enggak? Ya, Najwa nih, yang semuanya nih dengerin. Jangan minta kepada jin, jangan minta kepada setan. Kalau kita minta kepada jin, minta kepada setan, nanti dia bakalan menutup. Makanya mohon maaf, banyak orang kadang-kadang itu saking dia pengen kayanya sampai salah jalan. Dia pengen kayanya, dia lari ke sono kemari, dia syariatnya yang salah. Bukan minta kepada Allah, bangun malam, sholat hajat, sholat tahajud, minta kepada Allah dan rajin berdoa, rajin berusaha. Itu jalan yang baik, jalan yang benar. Ini malahan apa? Dia salah jalan. Contoh, mohon maaf, seperti orang terkadang memuja jin, memuja iblis, memuja setan. Awalnya manis, ya, tapi ujung-ujungnya pahit. Itu karena apa? Karena kita itu sudah mensekutukan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau kita minta kepada Allah, awalnya manis, ujungnya juga bakalan manis. Berkah di dunia dan berkah di akhirat. Usaha kita berkah, rezeki kita juga berkah, dan keluarga kita juga berkah. Karena apa? Karena kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Allah tidak butuh kepada makhluk. Nah, akan tetapi makhluk atau kita yang butuh kepada Allah. Kita butuh atau tidak kepada Allah? Butuh sekali. Ya, kalau manusia mengatakan saya tidak butuh kepada Allah, itu kesombongan. Ingat ya, kita sehat, siapa yang ngasih kita sehat? Allah. Kita punya mata, bisa melihat, siapa yang ngasih kita mata? Allah. Kita punya kuping, bisa mendengar, siapa yang ngasih kuping? Allah. Kita punya hidung, bisa mencium, siapa yang ngasih hidung? Allah. Kita bisa hidup sampai sekarang, siapa yang ngasih kehidupan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sombong bagi manusia kalau tidak kenal siapa penciptanya, siapa yang menciptakan. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqyani. Pertama kali yang wajib bagi manusia yaitu makrifat, mengenal, mengetahui siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mustahil juga nih ya, mustahil bagi Allah itu punya sekutu atau punya teman. Mustahil bagi Allah wala ajzu, mustahil bagi Allah itu bersifat lemah. Wal karadiyatu, dan mustahil bagi Allah itu terpaksa. Wal jahlu, mustahil bagi Allah itu bersifat jahil, tidak berpengetahuan. Wa asbahu dalika, dan apa yang menyerupai demikian. Wa inna mastahala ittisafuhu biha, dan hanya saja mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat-sifat yang demikian. Sifat-sifat yang tadi mustahil bagi Allah. Kenapa? Li'annaha sifatun nuqsan, karena yang demikian itu adalah sifat-sifat nuqsan. Nuqsan itu artinya apa? Sifat kekurangan. Wal maula subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala la yatasifu illa bisifatil kamal, tidak bersifat kecuali dengan sifat-sifat yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk
tidak ada yang sempurna. Makanya makhluk tidak boleh tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan tadi dan lain sebagainya. Karena makhluk itu bersifat sifatnya kurang, tidak ada yang sempurna. Nah, mudah-mudahan pelajaran kita di kesempatan malam hari ini, apa yang kita pelajari ya dari awal sampai sekarang, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal.